Tiga siklon yang memicu hujan deras tengah mengepung Indonesia, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, membeberkan serba-serbi terkait kondisi ini. Menurut Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, saat ini ada tiga siklon yang berada di dekat wilayah Indonesia, yakni siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S. Hal ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025. Faisal menjelaskan bahwa siklon Bakung terpantau berkembang di barat daya Lampung dan sempat berstatus kategori 1. Namun, statusnya naik menjadi kategori 2 berdasarkan pemantauan BMKG. Meskipun begitu, siklon Bakung diperkirakan akan bergerak menjauhi Indonesia. Meski demikian, BMKG tetap memantau pergerakan siklon ini secara intensif selama 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan bahwa siklon ini tidak akan mendekat dan mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Saat ini ada 3 siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama adalah siklon Bakung, kata Faisal dalam sidang kabinet tersebut. BMKG berharap siklon ini akan menjauh dan tidak memengaruhi kondisi cuaca di tanah air. Sementara itu, bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, serta bibit siklon 95S di selatan Papua. Kehadiran tiga siklon ini berpotensi meningkatkan curah hujan yang sangat tinggi, bahkan dapat menyebabkan gelombang tinggi di perairan sekitar Indonesia. Faisal mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Sebagai langkah antisipasi, BMKG bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, BPBD, dan Basarnas untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan siap menghadapi potensi curah hujan tinggi dan gelombang tinggi di wilayah pesisir. Kami sudah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim, ujar Faisal. Faisal juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi kepungan tiga siklon ini. Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, sebagai Tropical Cyclone Warning Center, yang bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan informasi terkait siklon tropis. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti Australia, Jepang, dan India, untuk memantau dinamika siklon tropis Bakung yang saat ini bergerak menuju arah Indonesia. Faisal juga menyampaikan bahwa siklon Bakung sempat tercatat pada 14 Desember 2025 sebagai kategori 3, dengan kecepatan angin mencapai 65 knot, yang sangat berbahaya. Namun, siklon ini mengalami penurunan status menjadi kategori 2, dan BMKG berharap agar siklon tersebut akan segera menurun ke kategori 1 dan tidak berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi wilayah Indonesia. Kami akan terus memantau perkembangan siklon Bakung dan berharap dampaknya dapat diminimalkan, ujar Faisal. Dalam sidang kabinet tersebut, Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga memberikan informasi tentang upaya pemerintah untuk mengatasi dampak dari cuaca ekstrim yang disebabkan oleh siklon tropis ini. AHY mengatakan bahwa BMKG dan BNPB tengah menggelar operasi modifikasi cuaca, OMC, sebagai langkah strategis untuk menanggulangi wilayah Indonesia yang dikepung sejumlah siklon tropis. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan memastikan kelancaran distribusi bantuan logistik ke wilayah Sumatera yang terancam terdampak hujan deras dan bencana. Operasi modifikasi cuaca ini sangat penting agar tidak mengganggu proses logistik bantuan yang sedang disalurkan ke Sumatera, ujar AHY. OMC dilakukan dengan memodifikasi kondisi cuaca untuk mengurangi dampak buruk dari hujan lebat yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. AHY juga menekankan bahwa meskipun Indonesia berada dalam wilayah tropis yang sering terpapar siklon, kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa siklon tropis dengan intensitas seperti ini umumnya terjadi di wilayah Filipina hingga Taiwan, dan bukan di sekitar Indonesia. Tadi malam kami mendapatkan brief dari Kepala BMKG bahwa selain siklon Seroja, ini adalah sesuatu yang tidak biasa, dan jarang terjadi di wilayah tropis kita, kata AHY. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi akibat cuaca ekstrim ini. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi dan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang terdampak cuaca buruk. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.